Frenkie de Jong menolak ajakan pelatih yang membesarkan namanya untuk berangkat ke MU pada musim panas yang lalu. Kabarnya de Jong menolak karena nggak mau main di kompetisi Eropa level kedua. Namun setelah itu justru dirinya lah yang mendapatkan karma dengan nggak lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Tolak Manchester United. Pada musim panas 2022 yang lalu, Manchester United memulai revolusi barunya. Selain mengganti petinggi klub, MU juga memulai bertransformasi dengan mendatangkan Erik ten Hag. Lalu pria asal Belanda itu mulai mencari amunisi untuk memperkuat skuad Setan Merah. Salah satu yang paling dicari-cari adalah di posisi gelandang tengah. Maklum saja karena pelatih yang dikenal tegas itu mau membasmi pemain-pemain yang banyak gaya seperti Paul Pogba dan juga Jesse Lingard. Kandidat terkuatnya adalah salah satu mantan anak asuhnya sendiri, yakni Frenkie de Jong. Pemain asal Belanda ini disebut cocok menjadi salah satu poros permainan. Apalagi Ten Hag memang sudah mengenal de Jong sejak masih bersama di Ajax. Namun Setan Merah gagal mendapatkan tanda tangan de Jong. Saat itu pemain asal Belanda itu nggak mau meninggalkan Camp Nou Spotify. Padahal Manchester United dan juga Barcelona sudah sepakat soal harga jual de Jong. Apalagi Barcelona pun sudah mencoba berbagai cara untuk mengusir de Jong secara halus. Alasan de Jong gak mau pindah ke MU diduga karena hanya mau main di klub yang bermain di Liga Champions. Sementara itu Manchester United hanya bermain di Liga Eropa pada musim 2022-2023 ini. Selain itu menurut jurnalis The Athletic, meski de Jong dan juga Ten Hag pernah bekerja sama, mereka tidak punya hubungan spesial dan hanya sebatas pemain dan pelatih. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk de Jong menerima tawaran Ten Hag dan bermain di Old Trafford bersama Manchester United. Sebenarnya juga ada Chelsea yang tertarik untuk mendatangkannya, namun hasilnya sama-sama ditolak. Rela potong gaji dan mengubah posisi. Masalah kepindahan de Jong ini berbarengan dengan masalah finansial yang dimiliki Barcelona. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta pun mengakui situasi keuangan Barcelona lebih buruk dari yang diperkirakan. Xavi sebagai pelatih juga ikut turun tangan dengan bertemu sang pemain. Dia berusaha mencari solusi terbaik untuk Barcelona dan juga de Jong. Sebagai informasi, de Jong adalah salah satu pemain Barcelona dengan gaji tertinggi di klub. Alhasil, de Jong pun harus rela memangkas gajinya sekitar 50%. Dari yang awalnya 18 juta euro per musim menjadi 7 juta euro saja. Walaupun begitu, de Jong lewat media Mirror mengklarifikasi dengan menyebut ada banyak kebohongan tentang besaran gaji yang diterimanya. Dia menyebut sudah memotong gajinya dalam 3 tahun pertamanya berseragam merah biru. Selain memotong gaji, pemain asal Belanda ini juga harus terima bermain di berbagai macam posisi, termasuk dengan main di posisi yang tidak ideal untuknya. Di berbagai kesempatan terlihat de Jong dipaksakan bermain sebagai gelandang serang. Padahal menurut mantan pelatihnya Erik ten Hag, de Jong bukanlah pemain pencetak gol, melainkan pemain yang mengalirkan bola kepada pemain depan. De Jong tidak mempermasalahkan di mana dia harus bermain. Selagi ada kesempatan bermain sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan. Kalah saing dengan paspor Spanyol. Sejak musim panas 2019, Frenkie de Jong langsung menjadi andalan lini tengah Blaugrana yang saat itu diasuh oleh Ronald Koeman. De Jong mencatatkan 108 penampilan sejak 2019 hingga 2023. Namun dengan kedatangan Xavi Hernandez posisinya mulai tergeser. Berdasarkan pola pemilihan pemain, Xavi sepertinya lebih percaya kepada pemain yang berasal dari Akademi La Masia. De Jong hampir selalu kalah saing dengan pemain Spanyol untuk memperebutkan posisi line up. Sergio Busquets, Gavi, dan Pedri lebih sering ditempatkan sebagai andalan Barcelona. Tercatat, De Jong hanya mendapatkan 6 kesempatan starting line up dari 14 penampilannya di musim ini di semua kompetisi. Hal ini pun membuat De Jong kesal. Dikabarkan sang gelandang merasa jijik dengan sikap Barcelona. Dia menganggap bahwa klub tidak mengapresiasi loyalitasnya bersama klub. Nggak lolos fase gugur. Barcelona baru dipastikan gugur dari babak grup Liga Champions setelah menelan kekalahan dari raksasa Jerman yakni Bayern Munchen di Camp Nou Spotify. Klub yang ditanggung-jawabi oleh Joan Laporta itu harus rela tersingkir setelah hanya mengumpulkan 4 poin dari 5 pertandingan.
Barcelona hanya berhasil imbang dengan Inter Milan 3-3 dan menang atas tim terlemah di grup yakni Viktoria Plzen dengan skor akhir 5-1. Kegagalan Barcelona ini pun banyak dikait-kaitkan dengan Frenkie de Jong. Dia dianggap kena karma karena menolak tawaran MU di awal musim karena cuma mau main di Liga Champions saja. Situasi ini pun banyak dimanfaatkan oleh para penggemar untuk mencibir pemain timnas Belanda itu. Kabarnya para penggemar Setan Merah siap menyambut de Jong untuk bermain di Liga Eropa. Selain penggemar Setan Merah, situasi serupa juga dimanfaatkan oleh penggemar Real Madrid. Hal itu karena de Jong pernah menyombongkan dirinya sendiri. Kejadian ini bermula di tahun 2019 saat de Jong masih aktif membela Ajax Amsterdam. Waktu itu De Jorden memang berhasil menang atas Real Madrid dengan skor 4-1 di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. De Jong mengulang pesan Barcelona yang membuat kesal para penggemar Los Blancos. Cobalah untuk mendepak Real Madrid, ungkap de Jong saat itu. Bisa dibilang de Jong saat itu menjadi masalah ketiga dalam waktu 2 minggu saja. Maklum saat itu El Real juga sudah dikalahkan dalam 2 kali pertemuan. Terancam dibuang Barcelona. Setelah dibantai Bayern Munchen 3-0, Barcelona berencana untuk menjual beberapa pemain. Keputusan itu sepertinya perlu setelah mereka terlalu boros dan banyak menghambur-hamburkan uang pada musim panas 2022 yang lalu. Barcelona harus menyeimbangkan keuangan mereka kalau mau menghindari kebangkrutan. Salah satu dari pemain yang dilepas kemungkinan besar adalah Frenkie de Jong. Apalagi nilai pasar de Jong masih cukup tinggi. Situs Transfer Market menaksir kalau de Jong bernilai sama seperti yang ditawarkan Manchester United pada musim panas yang lalu. Pemain kelahiran Belanda ini dipersilahkan untuk mencari klub baru pada musim dingin Januari nanti. Chelsea dan Manchester United yang meminatinya sejak bursa transfer sebelumnya dikabarkan siap untuk membawanya. Selain de Jong, kabarnya Blaugrana juga merencanakan 7 penjualan pemain lain. Belum diketahui siapa nama-nama pemain yang dimaksud. Itulah ulasan karma Frenkie de Jong karena durhaka terhadap mantan pelatihnya sendiri. Apakah ini hanya kebetulan atau justru memang karma? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.